Halo semua, selamat datang di Zema Kitchen. Kali ini kita akan membuat kue sus fla vanila. Pertama kita bikin flanya dulu. Siapkan panci, masukkan 50 gram tepung maizena, 100 gram gula pasir, setengah sendok teh vanila cair, kalau nggak ada boleh pakai vanila bubuk, sejumput garam, 500 ml susu cair atau susu UHT, ini kita tuang setengahnya dulu. Kemudian ini kita aduk sampai tidak ada tepung maizena yang menggumpal. Kalau sudah, masukkan juga 2 kuning telur. Lalu kita aduk lagi hingga semuanya tercampur rata. Kemudian masukkan sisa susu cair yang tadi dan kita aduk kembali sampai semuanya tercampur rata. Sekarang kita pindahkan ke atas kompor, masak dengan api kecil sambil terus diaduk. Ini harus diaduk terus ya, jadi wajib diaduk biar nggak rawan gosong dan biar tekstur flanya nanti halus dan tidak ada yang bergerindil. Nah ini flanya sudah mengental dan kalau sudah meletup-letup kayak gini tandanya flanya sudah matang ya. Selanjutnya matikan saja kompornya, lalu tambahkan 30 gram margarin kemudian aduk rata. Jadi ini dalam keadaan kompor sudah dimatikan ya. Setelah itu pindahkan fla ke dalam wadah. Lalu tutup rapat fla dengan plastik dan plastiknya harus sampai menyentuh atau menempel ke atas flanya ya. Tujuannya supaya flanya nanti tidak berkulit di bagian atasnya. Kalau sudah, ini kita sisihkan dulu, biarkan flanya dingin dengan sendirinya. Sekarang kita bikin adonan kulitnya. Siapkan panci, tuang 250 ml air, 100 gram margarin, dan 1 sendok teh gula pasir. Kemudian ini kita biarkan sampai benar-benar mendidih. Jadi ini wajib sampai benar-benar mendidih ya. Kalau sudah benar-benar mendidih seperti ini, langsung aja matikan kompornya. Kemudian masukkan 150 gram tepung terigu pro sedang, lalu aduk cepat hingga semua tercampur rata dan tidak ada yang bergerindil. Kalau sudah tercampur rata seperti ini, nyalakan lagi kompornya dan masak lagi dengan api kecil dan aduk terus adonan sampai benar-benar lembut dan kalis. Nah, hasil akhirnya seperti ini ya. Kemudian ini kita pindahkan ke dalam wadah yang lumayan besar. Lebarkan adonan biar cepat dingin dan uapnya hilang. Setelah beberapa menit, ini adonannya sudah lumayan dingin dan uap panasnya juga sudah hilang. Selanjutnya kita tambahkan 4 butir telur, tapi ini kita tuang bertahap saja ya, satu persatu. Kemudian ini kita mixer sebentar sampai telurnya benar-benar menyatu dengan adonan. Selain memakai mixer, kalian juga bisa mengaduknya dengan whisk, tapi saran saya harus benar-benar tercampur dengan rata ya, dan juga menyatu antara telur dan adonan. Nah ini telur yang kedua saya masukkan. Jadi setiap satu telur yang dimasukkan itu harus dimixer dulu sampai menyatu dan lembut, baru boleh memasukkan telur yang berikutnya ya. Ini telur yang ketiga. Dan ini saya memasukkan telur yang terakhir.
Nah, ini sudah selesai. Untuk konsistensi adonannya seperti ini ya. Di tahap ini sebaiknya kita sudah mempersiapkan ovennya dulu yang mau kita pakai. Panaskan oven selama kurang lebih 10-15 menit di suhu 200 derajat Celcius api atas bawah. Sambil menunggu ovennya panas merata, kita lanjutkan aja mempersiapkan kuenya tadi. Adonan yang sudah tadi siap, kemudian kita masukkan ke plastik segitiga seperti ini. Selanjutnya, siapkan plastik segitiga lain, kemudian gunting ujungnya, lalu masukkan fluid seperti ini. Dan plastik yang berisi adonan, ujungnya juga kita gunting ya. Lalu masukkan ke dalam plastik yang berisi fluid seperti ini. Kalau sudah, semprotkan adonan ke atas loyang yang sudah diolesi dengan margarin. Untuk fluid dan bentuknya, kalian bebas aja mau pakai yang fluid yang mana. Jadi nggak harus sama kayak gini ya. Nah, ini sudah siap kita oven. Ini ovennya tadi sudah kita panaskan di awal ya, selama 10-15 menit di 200 derajat Celcius, api atas bawah. Panggang di suhu 200 derajat Celcius api atas bawah selama kurang lebih 20 menit. Kita memakai suhu tinggi supaya menghasilkan sus dengan isi yang berongga. Kalau kita pakai suhu rendah, sus tidak akan menghasilkan rongga di dalamnya dan akan menjadi bantat. Setelah 20 menit sus sudah mengembang, kemudian turunkan suhunya ke 180 derajat Celcius dan lanjut panggang selama kurang lebih 20 menit atau sampai kue sus tidak mengeluarkan buih lagi dan juga sampai kue susnya kecoklatan. Karena kalau kue susnya masih berbuih saat kita angkat, nantinya saat di suhu ruang kue susnya akan langsung mengempes dan tidak kokoh lagi. Untuk yang memakai oven tangkring, panggang di api besar selama kurang lebih 20 menit. Setelah itu turunkan suhunya, lanjut panggang kembali selama kurang lebih 20 menit atau sampai matang dan tidak berbuih tergantung oven masing-masing. Nah, ini dia kue susnya sudah jadi. Ini mengembang dan kokoh, bawahnya juga nggak gosong ya. Sekarang kita dinginkan dulu supaya uap panasnya hilang. Setelah didiamkan beberapa saat, ini sudah dingin, dan walaupun dingin tetap kokoh dan gak mengempes sama sekali ya. Ini bisa dilihat, sekarang kita coba lihat dalamnya. Tuh hasilnya benar-benar berongga ya. Sekarang langsung aja kita isi dengan fla vanilla yang sudah kita buat di awal tadi. Supaya mudah memasukkannya, ini saya menggunakan piping bag atau plastik segitiga. Nah, ini hasilnya, jadinya nggak belepotan ya. Dan lakukan hal yang sama sampai semua kue susnya terisi dengan fla. Ini udah selesai semua, sekarang saatnya kita cobain. Tuh ya, ini cantik banget, kulitnya tetap kokoh. Ini juara banget enaknya. Kulitnya juga gurih, flanya luar biasa enak, mantep banget. Gak kemanisan, pokoknya rasanya pas ya. Kalau nggak langsung habis, bisa kalian simpan di dalam kulkas. Dan itu nggak menjadikan kulitnya keras, bahkan menurut saya jadi tambah enak ya. Karena flanya jadi dingin, dan baik kulit maupun flanya nggak akan keras walaupun semalaman di dalam kulkas. Oke, terima kasih sudah menonton, semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video selanjutnya, terima kasih.